Ya, masuk ke dalam Play Store di sini ya. Misalkan di sini ada beberapa aplikasi pinjol ilegal ya. Ini pinjol ilegal. Di sini ya, semua data-data kalian setelah kalian input masuknya ke dalam website dk52pu.com. Oke, dalam video kali ini gue akan menunjukkan bagaimana mengetahui atau melihat ciri-ciri pinjol ilegal. Kenapa ini gue publik? Karena banyak sekali yang gue temui bahwa pinjol-pinjol ilegal sudah hampir menyerupai pinjol-pinjol legal dari nama dan logo. Nah, dalam video kali ini gue akan memberikan beberapa tutorialnya, caranya yang simple ya. Ini nggak susah, gampang banget caranya itu bagaimana untuk mengetahui ciri-cirinya ya. Walaupun itu namanya sama, teman-teman harus bisa mengetahui ciri-cirinya itu bagaimana. Oke, sebelum gua akan masuk ke dalam tutorialnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like-nya, share video ini agar video ini bisa diketahui oleh orang banyak, agar orang di luar sana tidak kejebak dalam tipu daya dari aplikasi pinjol ilegal. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Dus Pinjol. Oke, video kali ini gue akan menampilkan tutorialnya. Ya, di sini durasinya nggak terlalu panjang ya, sekitar 7 menit aja yang gue buat. Karena simple untuk Anda gunakan dalam mengetahui pinjol legal dan ilegal. Oke, teman-teman sudah masuk dan lihat di layar sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Di sini langsung gua praktekkan ya, memberitahu tutorialnya itu bagaimana. Yang pertama, teman-teman bisa masuk saja ke dalam Play Store di sini. Ya, masuk ke dalam Play Store di sini ya. Misalkan di sini ada beberapa aplikasi pinjol ilegal ya. Ini pinjol ilegal. Ya, pinjol ilegal agar Anda bisa mengetahui. Kalau gua kan sudah tahu ini kan pinjolnya ilegal. Anda masih ragu, ini legal apa ilegal sih? Gitu kan. Nah, di sini teman-teman bisa klik saja ya. Misalkan di sini dana kredit, Anda klik saja. Nah, perhatikan dari sininya. Wah, ini bukan nama PT nih. Dari sini Anda bisa lihat. Terus yang kedua adalah bisa Anda scroll ke bawah ya. Scroll ke bawah, di sini tidak ada yang namanya kode perizinan. Biasanya kalau pinjol-pinjol legal tuh menautkan izin usaha dari OJK sini ada. Ya, tapi teman-teman jangan terpaku dengan PT Finansial Integrasi. Jangan terpaku dulu di sini. Scroll lagi ke bawah, scroll. Nah, dari sini kelihatan dia menggunakan emailnya @gmail ya, email gratisan dia. Ya, tapi teman-teman biasanya sekarang sudah banyak tuh pinjol-pinjol ilegal menggunakan email domain ya. Nah, selanjutnya teman-teman yang Anda perhatikan baik-baik di sini, Anda bisa lihat dari izin dari permentionnya, app permention ya. Anda more aja, lihat di sini. Ya, walaupun di sini tidak ada yang namanya izin akses kontak, log panggilan dan lain sebagainya, Anda jangan terpaku dulu di sini. Ya, jangan terpaku di sini. Ya, setelah itu teman-teman balik lagi. Setelah itu teman-teman pasti memiliki asumsinya, oh ini kan tidak ada yang namanya akses kontak, galeri dan lain sebagainya. Anda kira ini pinjolnya legal. Oke, jangan punya asumsi seperti itu ya. Terus selanjutnya adalah teman-teman balik aja ya, balik. Di bagian bawah Anda bisa lihat lagi ya, data safety di sini. Terus Anda bisa buka di sini ya, buka saja di sini. Lalu di sini ada yang namanya kebijakan privasi. Nah, ini yang sangat penting sekali, bro. Ya, kebijakan privasi polis di sini. Anda buka ya, dan Anda perhatikan di dalam websitenya ini, bro. Dan Anda setelah membukanya, perhatikan di alamat linknya ini, bro, di paling atas ini ya, di paling atas https www.dana kredit. Nah, seperti dana kredit app.
Dari sini ketahuan. Nah, kita bisa copy saja, kita copy di sini ya, Bro. Nanti teman-teman bisa mengetahui ya, ini bener gak sih nih punya pinjol legal. Nah, Dana Kredit ya. Bisa Anda cek di dalam mesin pencarian Google ya, Dana Kredit app. Ya, ini jelas sekali dari alamat webnya, ini bukan pinjol legal ya. Tadi ada beberapa step by step yang tadi gue sudah tunjukkan. Ini tahap finalnya dilihat dari link atau webnya yang bernama Dana Kredit. Nah, di situ teman-teman bisa lihat dan bisa kalian perhatikan di sini ya, semua data-data kalian setelah kalian input masuknya ke dalam website dk52pu.com. Ini pinjol ilegal. Nah, ini yang pertama kalau pinjol ilegal. Nah, kita perbandingkan dengan pinjol legal ya. Kita perbandingkan, kita keluar aja dari sini, kita back. Nah, kita cari pinjol legal. Misalkan Rupiah Cepat. Misalkan ya, Rupiah Cepat di sini. Kita cari perbandingan ya. Ini teman-teman harus tahu ya. Karena ini pinjol legal ini pinjol ilegal ini sudah hampir banyak menyerupai pinjol legal ya. Nah, kalau Rupiah Cepat ini kan legal, Bro, legal. Ketahuan di sini dia menggunakan PUB-nya PT Kredit Utama Fintech Indonesia ya. Seperti itu. Dan selanjutnya ya kita perbandingkan nih, Bro. Tadi kan ilegal, sekarang legal ya. Klik di sini about this app ya. Dan dia di sini teman-teman perhatikan baik-baik. Tetapi kalau dari Rupiah Cepat dia tidak menautkan dari izin usahanya, nomor registrasinya tidak. Ya. Nah, dia menggunakan ya email domain. Artinya si Rupiah Cepat ini memiliki web resminya, yaitu di halaman email resmi, email domain rupiahcepat.co.id ya. Jadi kalau lu copy paste nih dari Rupiah Cepat ini nih ya, ini nanti masuknya ke dalam website resminya dari pinjol legal Rupiah Cepat yang ini ya. Coba ya kita buka saja ya, Bro. Kayak gini kita buka ya, seperti ini pakai HTTPS dia ya. Kita coba aja pakai www biasanya ya. Jadi Anda bisa coba-coba aja kalau bisa. Nah, seperti itu ya. Ini pinjolnya pinjol legal Rupiah Cepat ya, seperti itu. Dan selanjutnya kita coba balik lagi ke halaman berikutnya. Anda perhatikan di sini dia menggunakan email resminya rupiahcepat.co.id ya. Dan ini alamat webnya juga, dia tinggal menambahkan CS ya. Ini sama kayak email gue, sama kayak email resmi dari Tus Pinjol, sama gue juga kayak gini punya emailnya. Nah, selanjutnya teman-teman, Anda bisa lihat di sini udah. Anda cari lagi di bagian bawah sini. Nah, sama kayak yang tadi ya, gue bilang pinjol ilegal itu pasti banyak menyerupai pinjol-pinjol legal. Dari nama, logo, permention, dia menyerupai itu sedemikian rupanya ya. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan lagi paling bawah, yaitu di bagian kebijakan privasinya. Kan Anda sudah masuk di sini ya, dimasuk di bagian about is app. Anda back aja, lalu pilih paling bawah ya, di sini ya, pilih, klik, masuk ke bagian privasi polis. Buka tuh, langsung masuk ke dalam websitenya ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ini kan misalkan ya, Bro. Misalkan nama aplikasinya yang Anda dapatkan di sini, misalkan Ayo Pinjam. Ayo Pinjam ini misalkan ya, ini contoh ya, gambaran. Misalkan ini pinjol dana rupiah. Orang kan sudah banyak yang tahu ya, pinjol dana rupiah itu legal. Wah, ini pinjol dana rupiah. Waduh, dikiranya ini legal ya, Bro. Anda install aja, tetapi teman-teman dicek dulu. Dicek dari about app-nya, terus dicek juga dari emailnya kayak gini kan. Nah, ini aja pinter nih, aja pakai email domain nih. Hati-hati teman-teman ya. Ini pinjol ilegal menggunakan email domain, hati-hati jangan pernah terkelabui di sini. Nah, misalkan ini pinjolnya namanya
Dana Rupiah. Ya, Anda perhatikan dari emailnya ini sama atau tidak. Dana Rupiah itu kan danarupiah.co.id ya kalau yang aslinya ya. Nah, Anda perhatikan. Nah, di sini nih ya. Terus yang keduanya Anda cek juga dari izin permentionnya. Nah, kalau Ayo Pinjam ini kan dia bisa mengakses log panggilan dan SMS saja. Dia mengambil kontak tidak ya, Bro. Ya. Anda perhatikan ada gak di sini? Oh, kagak ada gitu kan. Nah, setelah itu teman-teman tahap finalnya di bagian ya kebijakan privasi polis. Ya, di sini Anda cocokkan ya apakah webnya itu atau email resminya itu nyangkut gak di dalam ya nih kayak gini. Ya, nih Ayo Pinjam tuh, ya. Ayo Pinjam 2025. Ya, artinya nih pinjolnya ilegal. Jadi Anda menyingkronkan dari alamat web yang resminya. Ya, sebagai contoh seperti ini, Anda bisa aja membuka misalkan seperti ini, pinjol legal. Misalkan seperti ini, kita masuk saja ke dalam website gue, Galbay Pinjol. Ini website gue ya, Bro. Lu tinggal bisa baca aja ya. Nah, sebenarnya di dalam website gue itu sudah ada daftar pinjol ya legal ya. Teman-teman bisa lihat di bagian website gua ya galbaypinjol.com ya, dan teman-teman bisa lihat daftarnya di sini. Ya, Anda bisa cari judulnya 5 aplikasi pinjol legal dicabut izinnya oleh OJK. Di sini, teman-teman, gue sudah buatkan beberapa daftar list pinjol-pinjol legal. Anda perhatikan di sininya nih. Ini kan gue sudah dana Mas. Anda bisa sinkronkan. Nah, ini alamat webnya ya. Alamat webnya seperti ini. Anda bisa sinkronkan di dalam website gue ya, alamat web dari pinjol yang Anda temukan. Kalau tidak sesuai, walaupun berbeda, misalkan ini kan Dana Rupiah, ini yang asli ya, ini yang legalnya danarupiah.id. Nah, kalau teman-teman menemukan di Play Store Dana Rupiah juga ada nih, Anda cek di bagian privasi polisnya. Nah, ketika teman-teman buka di bagian ya privasi polisnya, lalu webnya itu tidak sama dengan yang sudah ada aslinya seperti danarupiah.id ya, itu pasti fake. Walaupun di sini dia makainya .com ya, .com gitu kan, itu nggak boleh, itu pasti ilegal. Yang asli itu harus wajib mengikuti domainnya sama seperti ini, danarupiah.id. Ya, jadi seperti itu, gampang sekali, Bro. Ya, jadi kalau teman-teman kalau mau tahu ya, ini kan gue banyak banget tim mempublish semua pinjol-pinjol tentang pinjol lah intinya gitu. Lu bisa cek saja di bagian website gue namanya Galbay Pinjol, galbaypinjol.com. Anda buka aja, gampang kok, galbaypinjol.com. Ya, seperti itu ya. Ya, selanjutnya teman-teman, Anda harus waspada dan bisa hati-hati ketika Anda mendapatkan sebuah kiriman link melalui SMS ataupun WA, dan di mana isi pesannya, captionnya yaitu pengajuan pinjol mudah cair limit 50 juta. Jangan pernah kalian klik, itu phishing, Bro, hati-hati. Jadi yang amannya itu adalah Anda install pinjolnya itu melalui Play Store. Anda install di sana langsung di toko aplikasinya. Dan juga teman-teman, nah itu sebenarnya agak rumit. Nah, sebenarnya kalau teman-teman paham itu gampang kok ya. Kenapa? Karena pinjol-pinjol ilegal sekarang sekali lagi sudah bisa menyerupai pinjol-pinjol legal. Nama, logo, dan tampilannya hampir sama. Tetapi yang Anda perhatikan alamat webnya di bagian kebijakan privasi. Karena setiap aplikasi itu agar bisa ditayangkan secara publik wajib harus memiliki yang namanya kebijakan privasi. Sebagai contoh, di dalam website gue, teman-teman bisa masuk aja ke dalam website gue, itu ada namanya kebijakan privasi. Itu masuknya nanti akan dicantumkan alamat website milik kita. Jadi seperti itu, Bro. Ya, gampang kok ya. Walaupun Anda cek Dana Rupiah ya legal, ya memang legal, tetapi versi ilegalnya itu Anda install atau tidak. Kalau Anda install, waduh wassalam, karena banyak sekali tuh di luar sana seperti itu. Jadi gitu aja
informasinya. Semoga video ini bermanfaat bagi orang banyak. Di-share video ini agar video-video ini bisa dinikmati oleh orang banyak dan tidak mudah ditipu-tipu oleh pinjol ilegal. Dan bagi teman-teman yang mau join ke dalam grup Telegram, silakan saja bisa request join ke dalam grup Telegram kita melalui pesan email kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.